Terus kemanapun aku pergi itu pasti aku ditolak, hanya diterima, ditolak. Bahkan aku nggak habis pikir pemimpin-pemimpin itu, mereka itu apa ya, terlalu sombong. Orang-orang Indonesia, pendeta-pendeta Indonesia itu mereka nggak bisa terima kalau ada orang itu lebih dari mereka secara roh. Bahkan pendoa-pendoa, pengerja-pengerja itu begitu sombong. Dan aku tidak tertarik. Hari itu aku muter gereja karena aku rindu gereja tuh mulai power dan revival. Tapi akhirnya aku berhenti. Aku tidak mau lagi terobos karena itu sama seperti memberi penjahat makan dan terus mereka ngelakuin kejahatan gitu kan. Jadi aku nggak mau lagi terobos. Apa tuh, karena sia-sia, karena power itu mereka gunakan itu untuk keagungan kemuliaan mereka dan untuk membesarkan diri mereka gitu. Ke Jepang, ke luar negeri segala macam, sedangkan jemaat begitu miskin. Dan aku benci itu semua. Dan itu kemarahan Tuhan untuk seluruh pendeta ini gitu. Nah, cuman banyak orang dia tidak stable. Waktu engkau rindu sama Tuhan, resiko apapun engkau tuh harus pegang. Ketika orang menolakmu, engkau dalam kesendirian, kau harus tetap jalan sama Tuhan. Tapi kebanyakan dari kita, waktu kita orang menolak segala macam itu, kita justru kembali ke jalan kita yang lama untuk bisa dapat komunitas dan dikasih orang-orang itu gitu. Dan hari itu aku begitu pengen masuk dalam pelayanan, juga mengembangkan semua gereja-gereja itu. Tapi hari ini aku melihat itu sesuatu yang kosong dan tidak ada artinya. Jadi aku seperti mendapatkan semenjak penolakan demi penolakan, aku banyak nyembah. Awalnya cuma 2 jam 3 jam, 2 jam 3 jam. Lama-lama itu seperti kayak ada cinta yang begitu luar biasa kok bisa gitu ya. Dan itu lembut, soft, so impress gitu. Dan di situ aku ngalamin dan mulai tersingkap itu semua tuh daging. Dan semua khotbah-khotbah hamba itu daging, dan respons setiap hamba Tuhan yang hamba Tuhan ajari itu daging. Ternyata itu daging gitu. Karena Holy Spirit itu ternyata dia pribadi yang begitu so silent, soft. Dia tidak akan pernah berkata apapun dan tidak akan pernah bertindak apapun kalau dia begitu soft dalam setiap keadaan. Dan pokoknya selesai aja gitu. Jadi di situ aku mulai bisa pribadi Holy Spirit itu begitu dahsyat. Tuhan itu ternyata seperti, dan itu ternyata daging, dan gereja semua ternyata itu daging. Itu adalah impian desire mereka yang Tuhan berikan karena mereka maksa. Sama seperti kayak zaman Musa memberi surat perceraian karena mereka maksa, tapi bukan sebenarnya Tuhan izinkan perceraian gitu. Dan sekarang aku baru ngerti, dan aku bersyukur banget karena Tuhan gak pernah memberikan apa yang aku pinta. Sekarang aku ngerti belenggu apa yang gereja kerjain itu sia-sia. Kenapa? Semua belenggu ikatan itu hanya bisa lepas waktu pribadi orangnya itu menyembah sendiri di hadapan Tuhan, berhari-hari menyembah sama Tuhan, nyanyi berhari-hari. Di sini bukan berarti gak kerja gitu,